ini kita mau bahas topik yang sensitif nggak sensitif ya dok? Banyak dialami orang tapi itu kayak fenomena iceberg gitu loh. Sebenarnya tuh sekali. banyak banget yang kayak gini, yaitu tentang Hai Sobat Sehat semua, jumpa lagi dengan saya Dr. Fatia dari Klinik Arda. Nah saat ini nih, biasanya kan saya jadi narasumber nih, saat ini saya jadi host. Nah kita bersama dengan narasumber baru nih, fresh face gitu ya, di Klinik Arda, yaitu ada Dr. Tia. Halo dok. Halo Dr. Fatia, halo Sobat Sehat Klinik Arda semuanya, saya Dr. Tia. Nama lengkap saya Tia Hatijah, dipanggil Tia. Saya sekarang dokter umum di Klinik Arda. Ya, singkat pada jelas ya. Dr. Tia yang manis ini sudah bergabung di Klinik Arda selama 2 bulan. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau periksa di Klinik Arda nanti akan ketemu Dr. Tia juga gitu. Jadi hari ini kita mau bahas topik yang sensitif nggak sensitif ya dok? Banyak dialami orang tapi itu kayak fenomena iceberg gitu loh. Sebenarnya tuh sekali. banyak banget yang kayak gini, yaitu tentang sulit tidur atau insomnia ya dok ya. Betul. Gitu. Kenapa dok kok pengen bahas topik ini dok? Mungkin salah satunya kayak tadi yang dibilang Dr. Fatia ya, fenomena iceberg dalam artian mungkin banyak orang itu yang sebenarnya insomnia tapi dinormalkan kayak emang aku tuh night owl gitu ya mungkin biasanya ya nyebutnya ya gitu. Kelelawar ya. Atau night person gitu Night ya, person, bukan morning person gitu. Saya juga gitu aku soalnya. banget. Iya ya. Biasanya soalnya mungkin nakes gitu ya, yang shift-shiftan kebanyakan ya. Oke, itu karena ini ya banyak yang mengalami ya, terutama kaum muda sekarang ya dok ya gitu. Nah sebenarnya itu apa itu dok? Insomnia atau sulit tidur itu definisi yang jelasnya itu gimana gitu dok? Mungkin simpelnya kalau misalnya insomnia itu ya gangguan tidur atau sulit tidur begitu ya. Tetapi mungkin bisa dilihat lagi kalau gangguan tidur itu bermacam-macam. Jadi bisa jadi gangguan masuk waktu tidur. Jadi memulai tidur nggak bisa tidur nih udah di kasur lama tapi nggak tidur gitu. Kaum rebahan ya dok? Iya, kaum rebahan mungkin salah satu penyebabnya itu ya terlalu sering rebahan. Jadi di kasur nyaman tapi nggak tidur gitu ya. Jadi bisa seperti itu, sulit masuk waktu tidur atau sulit mempertahankan tidur. Jadi sering kebangun atau mungkin bangunnya lebih awal tapi nggak bisa tidur lagi gitu. Jadi sholat tahajud gitu mungkin ya. Biasa sholat tahajud itu mungkin lebih baik gitu ya. Atau jadi itu kalau tadi kan kuantitasnya ya. Atau kualitas tidurnya yang kurang baik. Jadi merasa udah tidur tapi kok kayak masih capek gitu sirip-sirip ya. tidur ayam gitu ya dok ya? Betul, yang seperti itu. Berarti ada 4 tadi definisinya ya dok ya? Jadi kayak nggak cuman teman-teman nggak bisa tidur doang, kan udah tidur kebangun terus nggak bisa tidur lagi itu juga insomnia ya dok ya? Iya betul. Oke, banyak sih kayaknya kayak gitu ya dok. Iya. Nah itu ada ini nggak dok kayak gimana sih ada diagnosisnya tertentu kapan dikatakan nggak bisa tidur itu insomnia atau batas waktunya atau gimana dok? Tentu saja ada ya. Jadi kalau misalnya nanti banyak kan orang yang merasa siklus tidurku tuh nggak benar tuh gitu, tapi kan kurang tahu ya maksudnya ini bisa dikatakan siklus tidur yang nggak benar tuh seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya nanti teman-teman periksa ke sobat saya semuanya periksa ke dokter, mungkin nanti akan dilihat siklus tidurnya selama minimal 2 minggu gitu ya, seperti apa. Bagusnya lagi tuh kalau misalnya bisa membuat sleep log, jadi dicatat kapan waktu tidurnya, kapan bangunnya, kemudian aktivitas sebelum tidur tuh seperti apa gitu ya. Dan nanti bisa dikatakan insomnia mungkin biasanya simpelnya itu ya saat ada gangguan tidur yang seperti tadi saya sebutkan itu selama 3 kali minimal seminggu, jadi 3 kali dalam seminggu dan minimal 1 bulan. Jadi gitu ya dok ya, tadi pokoknya minimal 1 bulan ada 3 kali gangguan itu ya dok ya. Oh jadi nggak bisa dikit-dikit nih aku insomnia nih padahal belum sampai 1 bulan, itu nggak bisa ya dok ya? Iya, jadi 3 kali seminggu minimal dalam 1 bulan ada gangguan tidur seperti itu. Dan juga sebenarnya ada juga nih tambahannya, jadi harus dilihat juga tuh gangguan tidurnya di saat waktu dan kesempatan untuk tidurnya itu cukup. Jadi memang kondisinya tuh sudah bisa tidur, jadi bisa harus kondisinya maksimal gitu ya, lingkungannya nggak berisik, itu sudah memenuhi tapi kok nggak tidur gitu. Jadi
itu tadi lingkungannya mendukung, kemudian nggak bisa tidurnya 3 kali seminggu minimal 1 bulan, dan juga mempengaruhi aktivitas, jadi daily functioningnya, jadi mungkin antara aktivitas sosial, jadi bersosialisasi itu jadi kurang, atau mungkin kerjaan, atau mungkin pendidikannya jadi terbengkalai atau seperti apa gitu, moodnya terganggu, jadi mungkin nggak cuma tidurnya yang terganggu, tapi dia berdampak ya ke aktivitas di siang hari biasanya gitu. Itu kan tadi lingkungan lah, kalau tetangganya nyetel dangdutan tiap malam berarti itu dia benar. Jadi sebenarnya kalau insomnia sendiri itu juga memang ada macamnya ya, gitu. Jadi bisa dilihat dulu. Maksudnya biasanya kan pasti kalau misalnya ke dokter tuh pasti ditanya macam-macam gitu ya, faktor-faktornya gitu kan yang mendukung gitu. Nah, kira-kira bisa dilihat juga apakah itu penyebabnya mungkin ada dari penyakit yang lain yang menyebabkan, atau ada juga tuh yang namanya adjustment insomnia gitu. Jadi apa itu? Iya, jadi memang karena adaptasi, mungkin ada lingkungan yang baru gitu. Jadi atau biasanya bilangnya memang insomnia akut gitu ya. Jadi memang karena lingkungan yang baru, jet lag gitu ya seperti itu. Jadi saat stresornya udah nggak ada, misalkan ada tadi tuh tetangga dangdutan, hajatan 3 minggu nggak selesai gitu ya. Nah itu saat stresornya itu pencetusnya itu dihilangkan, nanti siklus tidurnya kembali lagi gitu. Jadi penyebabnya itu kan tadi salah satunya lingkungan. Selain lingkungan tuh apa lagi dok penyebabnya, etiologinya gitu? Oh ya benar ya, kalau misalnya kita membahas etiologi dari insomnia ini kan sebenarnya dia tuh multifaktorial gitu ya. Jadi mulai dari fisiknya, psikisnya, kemudian tadi lingkungan, itu mungkin kita nggak bisa pinpoint nih satu hal yang menyebabkan insomnia saat ini itu apa gitu ya. Rata-rata memang bermacam-macam faktor gitu ya. Tapi kebanyakan kasus memang itu karena yang terdeteksi ya, kebanyakan kasus itu karena ada gangguan lain, mungkin gangguan fisik, mungkin ada penyakit yang menyertai yang lainnya, atau mungkin ada gangguan mental atau psikis juga gitu yang menyertai. Itu biasanya kan penyebabnya antara 2 itu gitu ya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Misalnya seperti konsumsi obat-obatan tertentu, mungkin yang paling banyak obat flu gitu ya biasanya. Salbutamol tuh juga ya kadang. Ya, seperti itu. Jadi mungkin selain penyebab yang langsung gitu ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan gitu kan, misalnya seperti konsumsi obat-obatan, konsumsi kopi yang sangat mudah. Mungkin tadi itu doping sih itu dok. Iya, biasa anak muda gitu ya. Kopi, terus kemudian mungkin begadang. Bahkan merokok gitu ya, merokok sebelum tidur itu juga salah satu faktor yang membuat nggak bisa tidur juga gitu. Karena dia ada kafeinnya juga ya. Betul. Oke. Berarti itu tadi ya dok ya, banyak sih faktornya. Terus juga ada bisa merupakan bagian dari penyakit lain ya dok. Jadi sebenarnya insomnia itu gejalanya gimana dok? Selain tadi yang di awal dijelasin 4 itu, apakah dia ada gejala khusus atau dia merupakan gejala dari penyakit lain gitu dok? Itu tadi ya, mungkin dia bisa bagian dari penyakit lain yang menyertai, atau ada juga yang namanya insomnia primer. Jadi memang dia murni adalah sebuah gangguan tidur, insomnia itu tadi. Tetapi balik lagi kalau misalnya ke dokter gitu ya, nanti untuk kriteria diagnosisnya akan ada kriteria diagnosis tersendiri. Jadi akan dievaluasi selama sekian waktu gitu, sudah memenuhi atau belum, kemudian lingkungannya sudah mendukung atau belum. Seperti itu. Itu terus kan itu kan mengganggu ya dok ya. Saya juga kadang kalau ini kayak sekarang tadi malam tidur jam 2 ini kayak ngantuk gitu, terganggu. Nah itu kalau terus-terusan tuh gimana dok? Kapan kita harus ke dokter, cari pertolongan gitu kan? Nggak mungkin orang nggak tidur terus gitu. Iya betul sekali. Jadi sebenarnya yang mungkin orang banyak yang tidak merasa gitu ya, kadang kualitas tidur kita, kualitas ataupun kuantitas gitu ya, banyak sedikitnya itu juga bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari sulit fokus gitu ya, mungkinnya susah fokus, atau mungkin mood swing gitu, gampang marah gitu. Mungkin bisa juga di trace back apakah tidurnya sudah cukup atau belum gitu ya. Terus kemudian kualitas hidup secara keseluruhan gitu ya. Nah yang jelas kapan harus maksudnya mungkin bisa mulai periksa ke dokter, yang jelas adalah
saat mungkin dari waktu bisa kalau misalnya udah lebih dari 4 minggu itu tadi, dan juga kalau sudah mengganggu kualitas hidup, jadi sudah merasa benar-benar apa ya, kadang tuh orang kan jadi terobsesi gitu ya, preokupasi. Aku susah tidur nih, harus preokupasi dong. Jadi terlalu susah bahasanya. Oke, jadi kayak preokupasi itu mungkin terlalu fokus pada pikiran itu gitu ya, jadi dia terobsesi. Tidurku kurang, aku harus ngejar tidur nih. Jadi biasanya kan kalau kita kayak gitu semakin diinget-inget semakin ngejar tidur, semakin kalau besok ada ujian tuh biasanya kayak gitu. Atau selesai ujian harus ngejar tidur. Iya, kemarin begadang gitu ya. Harus nyaur tidur. Oh gitu. Oke, terus ada lagi nggak, Dok? Jadi kapan kayak harus ke dokter gitu terus. Mungkin yang jelas itu sih, jadi masing-masing orang yang mengetahui dirinya sendiri gitu ya. Jadi saat sudah terganggu kualitas hidupnya, lebih baik bisa langsung diperiksakan gitu. Kalau diperiksakan tuh kira-kira penanganan sementara gimana, Dok? Jadi sambil kita cari pertolongan ke dokter, terus sambil kita mengurangi resiko terjadinya insomnia ini biar nggak berlarut-larut gitu, Dok. Oke, jadi kalau misalnya periksa kan jelas mungkin nanti tadi ya akan dievaluasi sama dokternya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dari kita sendiri, mungkin penanganannya yang jelas adalah memperbaiki sleep hygiene. Apa itu atau sleep habit? Jadi kebiasaan tidur. Kebiasaan tidur dan sebelum tidur itu sangat penting gitu ya. Jadi membuat jadwal gitu ya, mungkin kesannya agak repot gitu ya buat jadwal, tapi yang jelas adalah bahwa saat kita untuk habit, saat kita sebelum tidur dan saat tidur itu, saat kita membuat habit itu, jadi tubuh kita itu bisa mengingat kapan waktu tidur. Jadi lebih baik adalah kita membuat jadwalnya 2 nih, jadi nggak cuma jadwal bangun dan tidur aja, tapi juga jadwal saat siang hari gitu. Misalkan tadi suka minum kopi, kalau bisa kopinya jangan di atas jam 3 gitu misalnya. Iya tuh, di atas jam 3 suka nggak bisa tidur. Nah gitu, jangan di atas jam 3 minum kopi. Atau kalau misalnya ngerokoknya jangan pas sebelum tidur gitu. Kemudian misalkan sebelum tidur itu usahakan jangan beraktivitas yang terlalu menstimulasi gitu. Misalkan olahraganya yang berlebihan, yang memacu adrenalin gitu. Jadi nanti nggak bisa tidur. Bukannya kalau olahraga tuh malah capek terus ngantuk gitu. Iya, kalau jadinya capek gitu ya. Jadi mungkin itu balik lagi, mungkin orang kan tahu sendiri apa kapasitasnya sendiri gitu ya. Saat sudah malah jadi jatuhnya dia terlalu ini kan jadinya terjaga. Jadi kadang kalau terlalu capek juga kita nggak bisa tidur ya, Dok. Kadang ya gitu. Pernah ya gitu. Terus juga nih satu lagi, kalau misalnya udah nggak bisa tidur, jadi jangan terus main HP tuh di tempat tidur. Pemecah kesunyian. Iya gitu. Jadi misalkan udah nggak bisa tidur selama 15 sampai 30 menit udah nggak bisa tidur, ya lebih baik bangun dan melakukan aktivitas yang lain, yang relaksasi, mungkin baca atau denger lagu ASMR gitu misalnya, tapi jangan sambil tiduran juga gitu. Misalkan baca sambil duduk gitu. Justru nggak boleh sambil tiduran gitu ya. Jadi mengurangi aktivitas di tempat tidur yang bukan tidur. Kayak gitu. Itu mempengaruhi kaum rebahan. Kaum rebahan. Makanya kan Rasulullah juga ini kalau untuk yang muslim ya, Rasulullah kan juga menganjurkan kita sebelum tidur dibersihin kasurnya, wudu, udah kenyang gitu kan ya, Dok ya. Itu ngaruh juga ya, Dok. Iya, dan juga atau mungkin membuat sleep routine. Jadi saat kita punya rutinitas sebelum tidur gitu misalnya, itu untuk wind down juga. Jadi mempersiapkan tubuh, misalkan kalau cewek maskeran itu sebelum tidur, jadi relaksasi, bersihin muka seperti itu. Jadi tubuhnya tahu nih ini waktunya udah harus tidur ya. Aku jadi inget sih, Dok, dulu waktu saya kuliah di Swedia itu kan kalau summer itu jam 9 malam itu masih terang benderang ya, Dok ya. Tapi itu susah banget itu tidur, Dok. Nah itu, tapi ada anaknya teman saya itu yang udah dibiasakan. Karena dia udah lama ya di situ, ya bisa tidur aja tuh, padahal masih celorot tuh lampunya, Dok. Itu gimana tuh kalau kayak gitu ya, Dok ya? Mungkin itu juga salah satunya kan kita adjustment juga ya, kita adaptasi dengan siklusnya gitu ya. Terus memang yang jelas kita memposisikan gitu ya, mengkondisikan
seperti kita kalau misalkan itu saat itu misalnya kita pas lagi di luar negeri jet lag atau apa gitu ya kalau misalnya sudah waktunya tidur dimatikan lampunya segelap mungkin, kemudian senyaman mungkin temperaturnya gitu ya, jadi yang biasanya kita tidur nyaman tuh seperti apa itu dikondisikan seperti itu. Iya, sampai saya ganti korden gelap itu. Betul ya. Oke. Nah, Dok, kalau misal insomnia ini kan di sini kan ada dokter Tia, saya ini kan dokter umum juga ya. Bisa nggak sih kalau sobat sehat punya gejala insomnia berobat ke klinik Arda ketemu dokter umum gitu, Dok? Bisa banget, jadi memang bisa berobat ke dokter umum terlebih dahulu gitu ya. Mungkin apabila nanti setelah jangka waktu tertentu kita evaluasi gitu ya. Kalau misalnya memberat atau mungkin tidak ada perubahan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 2 minggu gitu, bisa dirujuk juga ke dokter spesialis penyakit jiwa gitu. Tapi balik lagi jangan terus khawatir gitu ya kalau dirujuk ke dokter jiwa, itu bukan berarti sakit jiwa. Itu umum. Jadi seperti luka patah tulang, cuman patah tulangnya di hati. Iya, betul sekali. Gitu ya, Dok ya. Seperti sakit-sakit yang lain gitu ya. Betul. Oke, berarti nanti kalau sobat sehat nih ada yang punya gejala seperti yang disebutkan dokter Tia tadi, susah tidur atau tidurnya terganggu, silakan aja mampir ke klinik Arda. Nanti untuk konsultasi masalah gangguan tidur bisa ke dokter umum, bisa ke dokter Tia, bisa ke saya, atau bisa ke dokter umum lainnya di klinik Arda. Oke, ada tambahan tidak, dokter? Mungkin terakhir pesan saya adalah jangan lupa kalau misalnya tidur itu penting ya, dan juga bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari gitu. Iya, betul sekali, sangat penting. Kita nakes sudah kekurangan tidur, merindukan tidur. Oke, terima kasih banyak dokter Tia atas info yang sangat menarik sekali, dan ini aku yakin sih pasti dibutuhkan kaula muda sobat sehat, terutama kaum night owl tadi ya. Ya, supaya menjaga kualitas tidurnya, karena kalau kekurangan tidur juga daya tahan tubuhnya kan terganggu. Betul ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya ada komorbid atau ada penyakit-penyakit penyerta itu seperti dua arah gitu. Jadi penyakit penyertanya memperburuk insomnia, insomnia juga memperburuk penyakit penyerta gitu. Tuh sobat sehat. Jadi wajib ya tidur. Saya pun kalau misal ditanya obat ini perlu antibiotik enggak Bu, antibiotiknya cuman makan sama tidur gitu. Terutama penyakit dengan virus ya gitu ya gitu. Oke, terima kasih banyak dokter Tia atas info yang menarik. Nah, tadi sudah kita simak bersama-sama ya sobat sehat info tentang insomnia. Maka sobat sehat semua diharapkan bisa menjaga kesehatan, salah satunya dengan tidur yang cukup supaya insomnianya teratasi. Nah, untuk sobat sehat yang ingin memeriksakan bisa ke klinik Arda, alamatnya ada di sini di Jalan Tegal Turi nomor 44 Giwangan Umbul Harjo Yogyakarta, atau sobat sehat bisa follow Instagram klinik Arda, juga bisa cek YouTube klinik Arda. Oke, karena kesehatan itu adalah hak semua orang, maka di klinik Arda sehat untuk semua.